lain. Dengan demikian, Pancasila adalah ideologi dan sila pertama dengan sila kedua sama sekali tidak bertentangan. Ini sedikit perbedaan pandangan saya dengan Rocky Gerung. Dalam sejarah politik, sila kedua itu yang oleh Bung Karno disebut humanisme, yang kemudian dipanjangkan jadi kemanusiaan adil dan beradab, itu justru di abad tengah dimaksudkan untuk membatalkan otoritas gereja teokrasi yang menganggap bahwa orang itu hanya berbuat baik bila direstui oleh langit, bahkan disebut sola gratia, karena direstui oleh Tuhan maka dia berbuat baik. Itu konsekuensinya panjang, bahwa politik dikendalikan oleh gereja. Maka muncul humanisme. Jadi humanisme itu adalah antitesis dari teokrasi. Dengan kata lain, sila kedua Pancasila itu antitesis dari sila pertama sebetulnya. Sebenarnya bertentangan dua sila itu. Hentilah bertengkar soal ideologi itu. Karena negara yang ngotot punya ideologi cuma dua, fasisme dan komunisme. Terima kasih. Kalau kita lihat potongan video ini, ada dua hal yang bisa kita tangkap sebetulnya. Yang pertama adalah pandangan Rocky Gerung bahwa ketuhanan dan kemanusiaan itu bertentangan ya. Jadi sila pertama dan sila kedua itu bertentangan. Kemudian yang kedua meragukan Pancasila sebagai ideologi secara akademis, kira-kira begitu. Kalau kita lihat alasan Rocky Gerung mengapa kemudian sila pertama dan sila kedua ini bertentangan, menurut dia sila pertama itu ke langit kira-kira, sementara sila kedua ini tidak perlu ke langit. Dan manusia dalam tindakannya tidak harus kemudian menuju ke langit. Ada alasan lain yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu alasan kemanusiaan. Oke lah, ini mungkin menurut saya hanyalah satu pandangan Rocky Gerung saja. Jadi bukan suatu pandangan yang universal tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Sekarang kita coba lihat bagaimana beberapa fakta-fakta sejarah ya, yang kemudian menunjukkan bahwa ketuhanan dan kemanusiaan itu sama sekali tidak ada pertentangan. Misalnya di dalam tradisi Hindu kita lihat ada Gandhi di sana ya. Betapa Gandhi kemudian memperjuangkan kemerdekaan India, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang ada di India dengan menurunkan pandangannya itu dari ajaran Hindu. Ya. Kemudian ada Muhammad Iqbal ya, yang kemudian menjadi tokoh penting di dalam kemerdekaan Pakistan ya. Ada Ali Syariati di Iran ya, yang juga menggunakan bagaimana ajaran-ajaran Islam sebagai satu semangat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Atau mungkin di dalam kajian-kajian yang agak sedikit revolusioner, kita mengenal ada teologi pembebasan ya. Salah satu tokohnya misalnya ada Martin Luther King misalnya. Itu betapa kemudian agama dijadikan salah satu semangat ya, untuk mencapai suatu pembebasan, untuk sampai kepada penegakan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kemudian antara ketuhanan dan kemanusiaan adalah dua hal yang linear, bukan dua hal yang saling bertentangan sebagaimana dinyatakan oleh Rocky Gerung. Kalau kita coba lihat sebetulnya konteks historis, misalnya bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip kemanusiaan atau humanisme itu datang. Humanisme ini hakikatnya muncul di abad pertengahan sebagai salah satu sikap atas dominasi gereja ya. Bahwa pada abad pertengahan ini, abad ke-8, gereja sangat mendominasi. Apa yang tidak sesuai dengan gereja maka itu dianggap layak kemudian untuk dihabisi ya. Layak untuk kemudian dihukum ya. Artinya ada institusi bernama gereja. Bukan penolakan kepada hakikat ketuhanan kalau saya lihat ya. Jadi humanisme yang muncul di abad tengah ini bukan penolakan kepada hakikat ketuhanan ya, tapi penolakan terhadap intervensi gereja yang terlalu berlebihan terhadap kebebasan manusia. Jadi yang ditolak sebetulnya kalau kita lihat dari konteks ini bukan ketuhanan ya, tetapi
institusi kekuasaan yang kemudian membawa atribut-atribut keagamaan. Kalau kita lihat kira-kira seperti itu konteks historisnya. Jadi dengan demikian baik secara historis maupun fakta-fakta yang ada dalam sejarah kita, sama sekali ketuhanan tidak bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan. Dalam konteks sejarah Indonesia juga ditunjukkan betapa kemudian misalnya pada 30 November 1945 ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian yang mengorganisir perlawanan demi kemanusiaan ya dalam perang melawan penjajah di Surabaya. Ini bukti bahwa kemudian sama sekali kemanusiaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Justru kemudian apa yang menjadi semangat dari ketuhanan itu dijawantahkan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kemanusiaan adalah imanensi dari transendensi ketuhanan gitu. Itu menurut saya ya tentang pertentangan sila pertama dan sila kedua. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ideologi ya. Saya tidak tahu Rocky Gerung ini mendefinisikan ideologi seperti apa. Tetapi yang pasti ideologi ini abad ke-18 muncul, penggagas pentingnya itu adalah Destudetrasi ya. Kalau dilihat dari terminologinya ada ideologi, ada ide dan logos ya. Logos ini tentu saja kajian saintifik, kajian ilmiah ya, sebagaimana kita temukan pada sosiologi, kajian ilmiah pada sosial, psikologi, kajian ilmiah terhadap psikis. Maka ideologi adalah kajian ilmiah terhadap ide-ide. Tetapi kemudian pada abad ke-20 ini menurut ada buku berjudul Political Ideologies and Democracy Ideal, ditulis oleh Terence Ball, Richard Dagger, dan Daniel O'Neill. Menurut buku ini, ideologi sebetulnya sudah agak sedikit bergeser pada abad ke-20 ini. Kalau awal munculnya adalah studi tentang ide-ide, maka abad ke-20 ini ideologi lebih bicara tentang bagaimana menselaraskan antara satu pandangan atau pikiran itu dengan tindakan ya. Maka dalam upaya menyelaraskan pikiran dan tindakan ini ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh ideologi. Pertama apa? Ideologi ini memberikan apa yang disebut sebagai orientasi ya. Memberikan deskripsi. Jadi ideologi ada deskripsi yang dijelaskan. Mengapa suatu realitas itu terjadi? Ada penjelasan. Mengapa fakta, misalnya mengapa ada kemiskinan ya, mengapa ada orang kaya. Ideologi mencoba menjelaskan itu. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi ini biasanya dilakukan oleh pengikutnya. Orientasi dalam hal ini adalah mengidentifikasi diri ke dalam suatu identitas tertentu ya. Itu yang biasa dilakukan oleh para pengikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah program politik. Jadi ideologi pasti memiliki rancangan-rancangan politik tertentu. Kalau kita lihat dari beberapa kriteria barusan, maka Pancasila sudah memenuhi itu. Jadi Pancasila sudah cukup layak disebut sebagai satu ideologi, karena Pancasila juga menjelaskan realitas, Pancasila juga memberikan atau menjelaskan orientasi bagaimana identitas kita. Kemudian melalui Pancasila juga ada di turunannya ada program-program politik yang harus dilakukan. Dengan demikian menurut saya berkaca kepada definisi ini maka Pancasila sudah ideologi. Lalu Rocky Gerung bilang bahwa dalam masyarakat demokrasi tidak perlu ada ideologi negara fasis dan seterusnya ya. Saya kira tidak. Justru penolakan kita kepada ideologi itu sebuah ideologi. Jadi Rocky Gerung memaksa kita untuk tidak berideologi, itu ideologi yang dia paksakan kepada kita. Artinya ketika negara kemudian menganut bahwa tidak perlu ada ideologi, itu sebuah ideologi. Ideologi apa? Ideologi liberal. Jadi pilihannya sebetulnya bukan anti ideologi ya, bukan meniadakan ideologi, karena upaya meniadakan ideologi itu suatu ideologi. Dengan demikian yang tepat itu adalah ideologi yang mana yang mau kita pakai gitu. Dan ternyata sejarah kita membuktikan di Indonesia ya ideologi yang cocok bagi kita adalah ideologi Pancasila, bukan yang lain. Dengan demikian Pancasila
adalah ideologi dan sila pertama dengan sila kedua sama sekali tidak bertentangan. Ini sedikit perbedaan pandangan saya dengan Rocky Gerung.